Oke, sudah ketemu lagi di pertemuan keempat dari 16 pertemuan ya. Nah, kami tambahkan lagi ada kondisi emergency diesel generator. Memang di bab 3 sudah kita ulas, walaupun punya 3 unit diesel generator, juga menurut regulasi IMO, ya tetap harus ada emergency diesel generator. Itu topiknya ya. Mari kita simak. Semangat pagi teman-teman, teman-teman seprofesi maritim di laut kapal, di darat, di kantor, di diklat, dosen, dan basis. Tapi yang kami sangat banggakan adalah teman-teman juga yang ada di laut ya, yang masih aktif di zaman COVID begini, masih mempertahankan profesi Anda di laut. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera. Mohon izin, saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Spesialis, ya, juga Marine Surveyor, dosen ilmu pelayaran, juga terakhir, bukan terakhir ya, kami juga menulis buku ajar maritim sejak tahun 2003-2004. Ya, mari kita bincang-bincang ya, walaupun judulnya cukup membuat emergency, ya lengkapnya develop emergency and damage control plans and handle emergency situation. Kira-kira gitu. Mata pelajaran yang baru dimulai 7 tahun yang lalu. Kita juga membahas setiap komponen bisa membuat emergency. Kalau hari ini kita bicara tentang fuel injector, ini juga bisa membuat emergency. Ya. Di komponen indikator diagram untuk memonitor kondisi yang sebenarnya di dalam permesinan itu, juga diagram pengambutan tadi kita singgung juga. Kalau injektor nggak benar, ya baik komponennya, springnya, nozzle-nya, dan lain-lain, bisa mengakibatkan tidak tepatnya timing injection. Tuh ya. Nah, tentang pembakaran yang tidak sempurna pasti berkesinambungan seperti itu. Jadi memang tiap permesinan, tiap komponen itu bisa menimbulkan emergency. 1, 2, 3 ya, sudah kita bahas sedikit. Yang keempat ini mengenai piston ring. Ya, piston ring ternyata orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga memalsukan kondisi baru. Kondisi baru bagus ya, tidak ada masalah, tapi kondisi bekas atau rekondisi dinyatakan baru. Ini yang tidak benar. Dan saya katakan itu sudah menyalahi hukum, bahkan bisa merusak total tentang permesinan, walaupun dia baru berumur 5 tahun atau 10 tahun. Ya. Ini teman-teman yang dari kontraktor, supplier, supaya stop deh. Jangan membuat rekondisi dikatakan barang baru ya. Kalau rekondisi ya bilang rekondisi, karena nyataannya piston ring itu untuk mesin diesel 11.000 horsepower, kami dari Teluk Semangka ke Jakarta hanya waktu 20 jam, 28 jam, piston ringnya sudah hancur ya. Dengan tebal piston ring 15 mm, ketika sampai Jakarta udah tinggal 8 itu. Dan kita cabut lagi, komplit ke kantor, pinternya orang-orang supplier mengatakan beliau ya bukan orang mesin, bukan engineer. Toh dikawal oleh satpam dan oleh seorang engineer yang senior. Kemudian di kapal ada 5 engineer. Ya, saya himbau buat supplier, kontraktor, pemilik kapal ya, juga ikut bertanggung jawab bahwa barang yang disampai ke kapal itu barang rekondisi atau barang yang tidak
murni baru ya. Nah, ini kalau ragu-ragu boleh panggil ke kelas surveyor. Kami akan sampaikan buka-bukaan kepada teman-teman semua yang terkait, baik dari pihak orang kapal maupun dari pemilik kapal maupun biro klasifikasi. Cara untuk mengetahui piston ring yang rekondisi itu piston ring dibuka ya, gap ringnya itu dibuka paling enggak 2 kali lebarnya gap. Kemudian kita kembalikan hitungan 10 detik atau 10 hitungan. Dan sebelum dan sesudah ya, before after gap ring itu harus diperiksa. Ketika diperiksa, misalnya gap ring ada 20 mili, ternyata setelah kita benggang ya, bahasa Jermannya benggang, ditarik itu kira-kira 2 kali lipat, misalnya gap ringnya ada 2 cm menjadi 4 cm. Kemudian kita lepas pelan-pelan. Kalau gap ringnya tetap 20 mm, ya berarti nggak ada perubahan sama sekali, itu boleh dikatakan genuine ya. Tetapi kalau ternyata dilepas ada different 20 mili, 0,02 atau 0,1, itu sudah dapat dipastikan 90% barang rekondisi. Sangat berbahaya ya. Karena dalam waktu kurang 2 hari sudah haus 50%. Mungkin barang bekas dibuat cetakan baru itu. Dan risikonya sangat besar untuk orang kapal dan untuk mesin induk yang dipertahankan untuk 25 tahun, ternyata yang naik barang-barang bekas, barang rekondisi ya. Kami himbau supaya teman-teman dari supplier dan dari pemilik kapal dan biro klasifikasi ini memperhatikan hal yang begini. Bagaimana kalau pemilik kapal mempertahankan aset sampai 25 tahun, kemudian gara-gara barang yang rekondisi ini rusak ya. Biro klasifikasi juga penting, tidak harus semuanya menyalahkan orang kapal ya. Karena ini ilmu yang menyangkut misalnya piston ring ini akan menyangkut kelas item dari piston, dari cylinder head, cylinder liner, bahkan turun sampai ke crankshaft ya. Saya imbau kalau dituntut nanti ya, mudah-mudahan masih ada yang meneruskan generasi saya untuk meneliti kondisi barang yang rekondisi. Ini belum sampai ke liner pun juga dibuat barang rekondisi dinyatakan baru ya, dan ini pernah kami alami ya ke 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang ya kita monitor masih ada juga. Crankshaft juga begitu ya. Ya, mari kita teruskan dulu untuk sesi kelima, nanti kita akan bicara cylinder liner yang harganya sampai miliar yang dinyatakan barang baru adalah barang rekondisi. Ya, teman-teman semuanya, tetap kita di samping profesi di bagian mesin juga harus menimba ilmu apa yang sudah pernah diajarkan di lembaga-lembaga diklat yang pernah Anda lalui ya. Ini coba kita sudah melihat kondisi piston itu item class, liner juga item class. Liner ini satu orang pun nggak bisa masuk. Tetapi yang kami alami itu liner bisa 6 orang masuk. Coba bayangkan ya, 6 orang masuk, beratnya hampir 3 ton, harganya sekitar 4 miliar ya. Ternyata dipalsukan, dan saya nggak tahu kondisi itu retak apa, kondisi itu sudah patah ya, sudah pecah, dan sangat berbahaya untuk mesin-mesin tenaga besar. 20.000 horsepower ini bukan mesin kecil-kecilan ya, karena satu mesin bisa 200 orang masuk di dalamnya. Ini yang pernah saya alami ya. Jadi tolong ya, buat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, berhentilah, jangan berbuat yang menyisakan aset perusahaan pelayaran, juga aset negara, karena itu melayani transportasi laut untuk antar pulau dan seterusnya ya. Ini harapan saya.
Dan perlu edukasi. Saya tidak pernah berhenti mengatakan kepada teman-teman yang kelas 3, 2, 1 untuk mengikuti kursus dari biro klasifikasi manapun. Karena di situ ada tanda, di liner itu ada tanda kelas, Piston ada tanda kelas, head ada tanda kelas. Semua item kelas ada tanda kelasnya. Itu yang tahu adalah biro klasifikasi, pemilik kapal pun tidak tahu ya. Ini kita buka-bukaan karena begitu susahnya. Kita harus bongkar pasang mesin gede hanya dalam waktu 2-3 hari harus bongkar lagi. Belum kita melaksanakan teori faktor kebakaran dan silinder ya. Ini tugasnya teman-teman 1, 2, 3, 4 ini supaya dikuasai betul. Jadi kita mengoptimalkan fungsi dari mesin induk. Ya, mesin 2 tak, 4 tak, dan seterusnya. Ini ada hal yang istimewa bahwa pembakaran terjadi dalam waktu 1 ya, per 3,66 detik. Coba ya. Atau kalau dibalik dalam 1 detik terjadi 3 kali pembakaran. Nah, ini namanya pengetahuan ya. Jadi untuk kelas 2 harus ya, bagi teman-teman yang kelas 2 harus menyimak parameter dan perhitungan ini dan kemudian dianalisa ya. Jadi generasi muda sekarang yang dikatakan lebih pinter ya boleh dibandingkan generasi dulu, tapi kalau lebih semangat kalah ya. Semangat orang dulu tidak tertandingi ya. Penghapus bahan bakar ini menyangkut pemakaian bahan bakar. Ya, perusahaan pelayaran itu paling semangat kalau meriksa pemakaian bahan bakar untuk setiap kapal. Ini kami alami, ya walaupun kapalnya sama, mesinnya sama, horsepower-nya sama, tapi pemakaiannya berbeda-beda. Banyak faktor yang disebabkan oleh mesinnya, oleh orangnya, oleh propellernya, oleh kondisi kapal sebenarnya, dan banyak tidak bisa hanya satu faktor. Mesin saja paling enggak ada 20 komponen yang mengakibatkan penghapus bahan bakar bertambah. Baik, kita lanjutkan lagi. Rambatan panas, ini memang mesin diesel ada mesin panas ya, atau internal combustion, mesin pembakaran dalam. Jadi apapun yang terkait dengan rambatan panas itu diperhitungkan. Ya, di sini ada peralatan terhadap seluruh komponen, dan perawatan adalah sangat murah. Nah, ini sama dengan injektor tadi, ya berbagai macam injektor, tetap pengetesannya sama. Nah, ini muncul lagi berarti 2 kali ya. Baiklah ya. Kalau tingkatan kelas 3 ke bawah, itu kita melihat injektor dalam hal komponen mesin diesel yang besar, cukup untuk penghapus fungsinya ya, prinsip kerjanya. Tapi untuk tingkat kelas 2, paling tidak setiap bodi ini, walaupun tadi gambarnya sama dengan bab sebelumnya, Anda perlu meneliti bodi valve-nya bagaimana. Atau misalnya lubangnya ada yang butuh apa enggak, itu bisa mengakibatkan back pressure ya. Spindle guide-nya bagaimana ya, itu juga mengganggu tekanan terhadap needle-nya ya. Kemudian sambil lagi lower spindle guide-nya. Itu semua bisa mengakibatkan tidak bekerja dengan normal. Spring-nya ya, spring berlaku rumus umum sama. Artinya kalau spring-nya itu 5 cm atau 50 mili, itu kurang dari 5 mili aja sudah harus ganti. Karena mengganggu waktu neutral timing injection, dia pasti ada tidak tepat. Ya, kelas spindle, upper, yang lain-lain, ini tingkatan kelas 2 harus diketahui semua nih, fungsi dari tiap komponen ini. Nah, jadi
Saya munculkan lagi karena ada sisi pemahaman oleh para engineer ya. Pengaput dan bakar, pemeriksaan harus terus-menerus. Jadi dari awal itu, kalau barang itu genuine, mungkin tahan 1 tahun, ya kan. Kalau barang itu fabrikasi, ya pasti tahannya cuma 2 minggu, seminggu. Setelah itu, chief engineer udah tidak berani minta ke kantor lagi. Padahal kapal itu dibutuhkan untuk kondisi yang baik. Jadi dari kantor pun harusnya memberi edukasi juga ya, dan bertanggung jawab pada barang-barang yang naik ke kapal harus betul-betul genuine. Tidak ada sekalipun yang kalau memang keadaan darurat, ya harus diberikan keterangan dan ada berita acaranya. Jangan kita yang di kapal diberi beban untuk meneliti ya, seperti halnya para peneliti. Ini pernah kita singgung misalnya ini ya. Tekanan pengaput 320 kg. Kita melihat RPM misalnya 2000. Jadi dalam 1 menit itu tekanan 320 atmosfer atau kilogram per centimeter ini menghajar injektor sampai 1000 kali dalam 1 menit. Dalam 1 jam 60.000 kali. Ya, ini teman-teman supaya memperhitungkan dengan cara yang mudah. Ya. Dalam 1 menit 1000 kali injektor dihantam dengan tekanan tinggi. Dalam 1 jam 60.000. Dalam 1 hari kali 24 jadi 1,5 juta. Coba ya. 1,5 juta kali tekanan yang cukup tinggi. Bagaimana kalau enggak rusak? Jadi yang dari kondisi dari darat paling bertahan 1-2 minggu saja. Padahal kalau baru itu paling sedikit 1 tahun. Running, jalan terus. Itu contohnya untuk generator ya. 1 tahun generator, kalau generator 2 berarti berlaku 1,5 tahun. Energi sama juga. Jadi dalam setahun. Padahal kapal bukan untuk setahun 2 tahun, bukan untuk sampai 5 tahun, untuk 25 tahun. Jadi filosofi ini bukan filosofi, tapi memang kenyataan ya. Pemilik kapal harus merhatikan, jangan karena cari yang murah itu ya, cari yang genuine. Kelas pun juga ikut terlibat dalam memberikan pengarahan atau edukasi kepada orang di kapal maupun yang ada di pemilik kapal. Karena Anda membawa regulasi IMO ya 100%. Kelas itu ada karena adanya IMO. Jadi bertanggung jawab pada 5 komite IMO atau berapa puluh konvensi dari IMO. Saya harapkan teman-teman yang dari kelas biro klasifikasi yang menurut pengamalan kami 95% bukan orang kapal, tapi Anda punya pengetahuan yang jauh lebih tinggi, ya. Nah, tapi itu pengalaman ya harus dikombin dengan orang kapal, ya. Ini sangat memprihatinkan kami. Saya sebagai masinis 26 tahun, chief engineer 11 tahun, merasakan prihatin. Kalau kapal baru umur kurang 15 tahun sudah berbatuk-batuk. Ya. Cara bekerja pengaput udara ini tidak usah dibahas. Ini masuk sama dengan di buku kedua. Pembakaran ini ada 3 unsur ya, oksigen, panas, dan bahan bakar. Maka timbul reaksi chemical ya, mengakibatkan terjadinya pembakaran. Saya tidak membahas lebih lanjut ini karena memang mengarahnya ke emergency. Kenapa terjadi emergency? Terjadi kebakaran ya baru 1 minggu yang lalu di pertengahan Agustus ada juga kapal terbakar udah besar sekali. Nah, di mana letaknya alat pemadam api ringan? Di mana letaknya emergency diesel sebelum emergency pompa elektromotor pemadam kebakaran. Dan yang ketiga emergency pipe pump. Di mana teman-teman di kapal yang semuanya punya advanced firefighting ya. Dan kenapa sampai terjadi kebakaran sudah besar sekali. Waktu kecil kan dikeroyok oleh seluruh
kru kapal kan bisa. Ya, harapan kami yang selama 26 tahun memang pernah terjadi kebakaran dan bisa diatasi. Ya, untuk training-training kebakaran jangan untuk mendapatkan sertifikat saja. Betul-betul ilmunya firefighting digenapi ya, supaya kita nggak takut melihat api. Kalau di kapal ada penumpang pasti panik, ya 90% panik ya, karena tidak punya ilmunya pemadam kebakaran. Yang punya sertifikat pun juga panik kalau tidak melaksanakan dengan benar. Ini kejadian ya, kami mungkin ada 6 kali pemadam kebakaran, karena 45 tahun harus diperpanjang. Reaksi kimia ini yang maksudnya saya tampilkan supaya Anda tahu bahwa unsur-unsur kebakaran itu mudah terjadi. Panas kebakaran, kita kenal faktor udara, beda dengan yang bab 2 memang dipelajari teorinya. Kalau di sini adalah yang bisa berakibat emergensi, jadi dibutuhkan 1 kg bahan bakar, dibutuhkan 14,5 kg udara ya. Kalau lebih bagus dikalikan faktor udara yang terbaik, faktor udara 2. Jadi kalau tidak ada faktor udaranya 1 ya berarti kalau faktor udaranya atau O2-nya kurang dari 8%, itu tidak terjadi api. Ini sebenarnya mengarah kepada inner gas system juga bisa. Ya, inner gas system kalau ada bahan bakar, ada panas, tapi udaranya kurang dari 8%, tidak akan terjadi kebakaran. Ini sudah banyak dibuktikan berkali-kali di tempat training di Pertamina maupun di STB ya. Ya, ini bagian yang masih terkait dengan teori. Diharapkan semua engineer yang di kapal bisa hitung-hitungan sendiri ya, supaya mengurangi terjadinya kebakaran. Dan ini juga bisa kalau saya kaitkan dengan emergency CO2. Ketika terjadi kebakaran di kamar pompa atau di kamar mesin, di tempat itulah Anda bisa melihat kalau ruangan itu ditutup semua, blower dimatikan, sekali lagi tutup, terus dimasukkan CO2, maka api akan padam. Ya, akan padam. Tapi jangan lupa, karena itu yang diinjeksi adalah gas yang tidak mengandung O2. Kalau di dalam kamar mesin ada orang, kemudian Anda tutup semua, masuk CO2, maka orang yang di dalam bisa mati semua, ya, dan tidak tertolong karena kena keracunan O2 di bawah 5%. Baik ya, kita sambung lagi dari sisi emergensi cukup panjang. Ya, kalau ada di dalam kelas bisa kita terangkan lebih jauh. Nah, ini bagian-bagian yang sering disalahgunakan oleh teman-teman yang mensuplai nozzle ya. Kalau bungkusnya baru ya gampang banget. Barang itu asli tetapi rekondisi sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan tahan 1 tahun lebih. Ya, palingnya ya 1 minggu 2 minggu. Dan ini akan merusak kamar mesin. Juga teman-teman engineer ya bisa di-sharingkan kepada yang lain. Apakah Anda mau tiap hari setir injektor mesin mogok-mogok, dan pada satu saat injektor itu kalau sampai karena sudah expire, kemudian dipakai terus, bisa terjadi atomizer bagian ujungnya itu pecah, ya, pecah semburan minyak ke dalam pembakaran bisa berakibat macam-macam. Jadi api yang keluar dari gas buang itu masih mengandung gas bakaran, masih mengandung bakaran yang tidak sempurna. Jadi akan terbawa sampai ke turbocas. Bahkan sampai keluar panel pun kadang terjadi api-api dengan belaga ya. Yang berbahaya adalah pada saat kapal di dermaga, nah api-api itu bisa keluar dan bisa
kena kapal tetangga dan lain-lain. Ini ternyata sebenarnya menarik sekali kalau teman-teman yang di kapal bisa mempelajari lebih dalam lagi ya. Ini kerugian-kerugian juga kita perhatikan, harga pengangkut yang baru berapa, yang kalau terlalu murah bisa dicurigai oleh pemilik kapal, murah banget nih. Nah, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Nah, bagi kami, perawatan itu harganya sangat amat murah dibandingkan perbaikan, dibandingkan ganti baru, dibandingkan plus bongkar muat. Jadi perawatan, kalau pengangkut itu diikat oleh jam kerja, yaitu namanya perawatan. Ya, semua komponen yang terikat dengan running hour itu namanya perawatan. Dan memang sudah waktunya untuk diganti baru, ya bukan diganti bekas lagi gitu. Jadi kembali permesinan itu akan kembali menjadi kondisi 95%. Ya tentu tidak mungkin 100%, tapi minimal 90, maksimal 95%. Ini ya kita angkat. Nah, needle akan bocor, tidak kedap akibat bahan bakar yang tidak bersih dan lain-lain ya. Kalau waktu itu cukup di kelas, ya saya bisa menerangkan sejelas mungkin. Baik, pada gambar yang di atas tentang kamsaf ya, kemudian yang lain-lain Anda bisa baca kamsaf, ringsaf ya, semuanya adalah peralatan yang sangat penting. Jadi saya sampaikan ringsaf itu harganya 50% dari harga mesin tersebut. Kalau ringsaf mesin Indo berarti mesin Indo harganya 50% dari harga kapal, ringsafnya 50% dari harga mesin, berarti ringsaf adalah satu-satunya komponen yang termahal di kapal itu. Harganya 1/4 harga kapal. Ini pengertian diagram tekanan dan waktu. Ya, teman-teman bisa tidak harus meneliti lebih jauh, tapi paling tidak kita mengenal ya. Mengenal berapa lama sih bergeraknya kata buang, kata masuk, dan seterusnya, dibantu dengan alat diagram yang oke, kita lanjutkan lagi. Wow ya. Sorry ya. Jadi penundaan ini mengenai penyalaan hidrokarbon, proses pembakaran ini salah satu proses pembakaran harus dipelajari dengan benar ya, karena pembakaran ini menyangkut pemakaian bahan bakar. Semua kapal ya hasil seminar dari ABS Class adalah pemakaian bahan bakar antara 42 sampai 50% dari biaya operasi. Kalau perawatan Anda tidak benar atau meleset atau tidak tepat, itu bahan bakar bisa lebih dari 50% dari biaya operasi kapal. Nah, kalau perawatan Anda bagus, apalagi bisa kurang dari 42%, itu udah sangat bagus ya. Bisa dipresentasikan kepada perusahaan pelayaran Anda. Ini pesan dari ABS Class. Baik ya, nah, jawaban ada di posisi Anda, yaitu 1, pemilik kapal yang keping kapalnya sampai 25 tahun bertahan kondisi baik. Ya, nantinya akan diperpanjang atau langsung layap itu tergantung kebijaksanaan perusahaan. Ya, yang kedua adalah kelas yang memiliki otorita ya. Boleh diperpanjang, boleh tidak. Jangankan 25 tahun, 15 tahun pun kalau kondisi kapal tidak mengizinkan, ya kurang dari 70%, kelas akan memberikan rekomendasi atau keputusan tidak boleh diperpanjang lagi. Jadi 2 instansi ini, dari biro klasifikasi maupun pemilik kapal, atau dengan kata lain dari Perhimpunan Pemilik Kapal atau INSA,
boleh membahas seperti ini ya. Jadi tumpuannya ini hasilnya dipercayakan kepada orang kapal, bukan diberi masukan yang tidak baik. Itu ya, ya mudah-mudahan teman-teman yang terkait dengan bicara soal kapal, saya mohon maaf, mungkin bahasa saya tidak tepat, tetapi semua atas dasar kepedulian saya di kapal. Ya, mungkin tidak pernah berpikir di kapal sebelumnya 26 tahun, ya 26 kapal, tapi di darat selama 14 tahun, tiap tahun saya harus periksa 50 kapal. Ya, 26 kapal setiap 6 bulan. Terus setiap tahun 2 kali, jadi tidak pernah kurang dari 50 kapal. Ini semuanya teman-teman di kapal besar maupun kapal kecil. Ya, akhir kata modul 4 kita selesaikan dengan cepat, kurang dari setengah jam. Ya, sudah dipelajari. Kita akan masuk di modul kelima. Tentunya paling sedikit modul keempat ini kita pahami 60-70%. Nanti yang kurang jelas bisa tanya kepada teman-teman yang lain ya. Dan akhirnya bila Anda berkenan dengan pembahasan modul 4 ini, silahkan klik tombol subscribe dan tanda like. Ini semuanya untuk mendukung YouTube channel kami, dan silakan di-share ke teman-teman yang walaupun bukan murid saya, walaupun belum kenal, tetapi bisa untuk bahan ajar, untuk santai di negeri orang, buka-buka channel YouTube Pak Yusuf. Ya. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya akan masuk di bab kelima. Ya.